ini ada pertanyaan masuk nih Pak. Mood menetap, jadi kecenderungan kepribadian individu. Apakah mood yang menetap itu bisa jadi kecenderungan kepribadian individu? Jika bisa, bagaimana Pak prosesnya? Gitu. Apakah kalau mood menetap itu bisa jadi kecenderungan Ya. kepribadian? Apakah kalau mood yang menetap bisa jadi kecenderungan kepribadian? Bisa, bisa jadi. Jadi kalau mood itu mood yang jadi kita harus pisahkan dulu ya. Jadi kalau kepribadian itu kan sifatnya traits, artinya disposisional dan menetap. Maksudnya Udah mau nyampe. gimana? Kalau menetap itu kan maksudnya gini. Di satu situasi kita seperti itu, maka di situasi yang lain kita juga akan seperti itu. Contohnya, kalau situasi di rumah kita baik, maka situasi di luar rumah tetap baik. Berarti baik ini jadi kepribadian kita karena disposisional, karena baiknya menetap. Kalau di sekolah pintar, di rumah pintar, di masyarakat pintar, oh berarti di berbagai situasi dia pintar. Nah, pintarnya ini namanya menetap. Jadi kepribadian, jadi traits, disposisional, menetap. Nah, apakah mood ini bisa membuat seseorang jadi menetap kepribadiannya? Jawabannya bergantung dulu. Apakah nanti mood ini bertahan dalam situasi yang berbeda-beda? Maka kita harus sadar juga, kalau misalkan di situasi yang berbeda, mood ini bertahan dan sehingga memunculkan satu situasi tertentu, satu aksi tertentu, ya itu berarti jadi kepribadian. Tapi ternyata mood ini hanya muncul di satu kebiasaan. Jadi di kerjaan ini ganggu banget nih si moodnya, si rasanya. Tapi di perilaku yang lain enggak. Oh berarti bukan kepribadian itu. Itu belum disposisional, masih situasional. Gitu. Jadi jawabannya ada dua, bergantung. Kita harus identifikasi dulu. Gitu Mbak Hana. Oke, terima kasih Pak Zain. Selanjutnya, bagaimana agar kita bisa menjaga emosi kita tetap positif ketika ada serangan-serangan negatif ke diri kita? Serangannya dari luar. Iya, betul Pak. Oke, yang tadi pakai 3 langkah kunci tadi. Yang pertama sadari dulu. Kita harus sadar bahwa ketika ngerasa, ini kan kata kuncinya ngerasa. Ketika ngerasa diserang, memang ada emosi apa yang muncul? Harus sadar dulu nih, harus kita bisa pisahkan. Apakah ini anger, ini sad, atau apa? Kita harus bisa jelaskan dulu. Oh, aku marah karena aku diapain? Yang dimaksud diserang itu harus jelas dulu. Harus ada faktanya. Karena kalau kita membangun perasaan tanpa ada fakta, halu namanya. Halu itu membangun halusinasi. Itu bahaya. Bahkan di Quran juga kan dijelaskan, innal insana khuliqu halu. Ya memang manusia itu diciptakan halu. Suka berkeluh kesah. Jadi kejadiannya nggak ada, tapi kita bikin-bikin. Makanya tadi psychological construction of reality. Kita ngebangun realitas yang beda, bahkan dari kenyataan yang beda. Cek dulu kenyataannya ada nggak memang diserang. Gitu. Kalau udah jelas-jelas disiram, masih dibilang nggak sengaja, itu lucu juga ya. Ini beda hal ya. Ini siram anak misalkan kalau mau mandi ya, bahaya nanti saya bisa diserang juga nih. Kalau nggak perasaan itu harus ada fakta yang nyatanya apa. Nah kalau dari situ kita sadar dulu, kita identifikasi mana yang bisa kita kontrol. Omongan orang, serangan orang kan nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol apa? Ya diri kita. Bisa nggak kita menghindar? Bisa nggak kita fokus dan tetap produktif? Itu yang kita kontrol. Lalu kita optimalisasi untuk bisa bermanfaat. 3 langkah kunci itu lagi. Gitu, Mbak Hana. Oke, baik. Ini ada pertanyaan cukup panjang. Bagaimana pendapat Akang tentang peran media berita saat ini? Melihat media bisa menggiring opini publik, membentuk suatu konsep pemikiran dari yang benar menjadi keliru maupun sebaliknya. Menurut Kang Zain, kemungkinan mana yang lebih besar? Apakah saya lihat dulu. Apakah peran media yang keliru dalam menyampaikan kebijakan pemerintah atau memang kebijakan pemerintahnya yang memang sudah kurang tepat? Bagaimana untuk mengkritisi kebijakan pemerintah agar pendapat kita dapat didengar? Kayak gitu, Pak Zain. Iya. Ya memang kalau, ya itu kan gini, jadi ada prinsip jurnalistik kayak gini. Prinsip jurnalistik itu ketika suatu opini kita sebarkan di media yang publik, itu bukan lagi opini kita, tapi udah jadi opini publik gitu. Itu yang mesti kita waspadai. Itu satu ya. Bukan cuma kanal media berita, tapi juga kanal atau tempat di mana memang isinya itu publik, bukan private.
Jadi kalau saya ngechat Mbak Hana secara pribadi, nge-share opini, suka atau tidak suka terhadap sesuatu, itu opini pribadi. Tapi kalau saya nge-share-nya di grup, itu jadi opini publik. Kalau orang baca dan apa gitu. Nah, mungkin ada orang yang merasa berkewajiban untuk meng-counter atau enggak, tapi tetap kita harus kontrol itu, karena itu jadi opini publik. Tapi kalau itu media sosial, media besar terhadap kita, memang kita nggak bisa filter. Mereka datang terus-menerus ke kita ya. Eee, Munculnya berita itu nggak bisa kita filter. Yang kita bisa filter adalah emosi kita, perasaan kita, mood kita terhadap ketika merespon berita itu. Dan misalkan gini, kita marah sama pemerintah, gimana kanalnya, channel-nya? Ya buka ruang-ruang di mana kita bisa memang mengkomunikasikan itu dengan lebih baik. Makanya, ini termasuk saya pernah ikutan sosialisasi terkait KPU dan pemilu ya, tahun 2014 saya ikutan bersama KPU Jawa Barat, jadi bagian dari KPU Jawa Barat untuk sosialisasi itu. Kita memang harus kenal betul siapa wakil rakyat yang kita pilih, supaya kalaupun mau protes, paling enak memang lewat situ. Telepon wakil rakyatnya, kita harus tahu nih, anggota DPR di daerah kita siapa yang kita pilih. Lu udah gua pilih, gua nggak suka nih sama kebijakan ini. Kamu gimana nih? Coba suarakan dong suara kita. Ada aspirasi kita yang disuarakan. Kanalnya kan memang lewat situ. Tapi kalau memang ingin protes, kita boleh kok pakai kanal media sosial kita, boleh banget, bebas banget. Dilindungi oleh pasal 28, ada beberapa pasal lain yang melindungi gitu ya. Makanya kan ada beberapa nih yang tiba-tiba di Twitter ditangkap tanpa ada alasan jelas ya, tapi udah dikeluarkan lagi ya. Mantan vokalisnya apa namanya? Barasuara apa ya? Bukan ya? Itu kan hal-hal seperti itu. Tapi kita harus paham bahwa opini pribadi kalau sudah posting di tempat publik namanya opini publik. Mau nggak mau kita harus siap menghadapi konsekuensinya, harus mau mempertanggungjawabkan itu. Tapi tetap kontrol diri kita, ada hal-hal yang terkait dengan emosi di dalam diri kita aja. Gitu. Betul, betul. Oke, baik. Gitu, Mbak Hana. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Apakah emosi ini diajarkan oleh lingkungan atau bawaan dari lahir setiap manusia? Yang kedua, apakah emosi yang kita tunjukkan di masa dewasa ini dibangun dari semenjak kita kecil dan mengisi alam bawah sadar kita? Seperti itu, Pak. Awalnya, jadi kalau saya merujuk ke literatur, 1870 itu ada buku bagus banget, jadi buku yang fenomenal, tapi nggak sefenomenal buku sebelumnya. Jadi ada buku The Origin of Species karya Charles Darwin, itu kan fenomenal banget. Orang pasti ngesitasi buku itu. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian, di tahun 1870 tuh 1872, Darwin mengeluarkan buku The Expression of Emotion on Human and Animal, kalau nggak salah. On Man and Animal. Nah, di situ dibahas bahwa memang ekspresi emosi itu universal atau menetap terhadap semuanya. Universal, ekspresi emosi itu katanya universal. Tahun 1970 pun ada beberapa buku kita bisa baca terkait Robert Plutchik misalkan juga masih begitu. Tapi kalau di media teknologi sekarang itu udah mulai banyak disanggah. Paul Ekman nyanggah, Tim Levine nyanggah, beberapa literatur nyanggah bahwa ternyata ekspresi emosi bisa beda-beda. Ada penelitian juga beda-beda. Jadi kalau pertanyaannya apakah bawaan? Awalnya iya bawaan, tapi kemudian ekspresi emosi ini bergantung dari lingkungan, diajarkan. Jadi jawabannya masih 50-50, ini masih belum bisa dijawab secara mutlak ya. Jadi yang penting itu adalah gini, kita mengajarkan untuk senantiasa mengekspresikan emosi dengan appropriate. Istilahnya itu dengan beradab. Jadi bisa mengekspresikan emosi dengan cara menyesuaikan dengan lingkungan. Kalau marah, gimana marah yang bisa tetap terekspresikan, tapi masih appropriate, masih sesuai. Aku nggak suka nih diperlakukan seperti ini. Tapi kayak gitu ngomongnya, masih. Dan juga media kita ngaruh banget. Bapak Ibu sekalian diberikan banyak stiker, banyak fitur dan teknologi stiker dan emoticon untuk mengekspresikan emosi. Tapi diekspresikan nggak secara fisik. Itu juga ngaruh banget Bapak Ibu. Ada yang nulis WKWK, gek 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 ya, nulis di chat atau ada emoticon senyum atau senyumnya sambil menangis, tapi kan muka sebetulnya datar ketika sending the message, ketika sending the symbol of emotion, muka kita kan datar. Itu juga ngaruh banget ke kondisi psikologis kita. Maka boleh nggak jujur ke diri sendiri Bapak Ibu sekalian? Kalau Bapak Ibu memang ketawa, ya ketawa emotikonnya ketawa yang seperti Bapak Ibu emotikon ketawa.
Jangan ketawa di media, tapi di ekspresi muka datar. Jadi ketawa, wak wak wak, hahaha, ih lucu banget. Tapi muka datar, itu ngaruh loh. Ngaruh banget ke ekspresi emosi. Maka saran saya, nggak usah mikirin dari mana datangnya. Apakah ini bawaan, atau ini dari lingkungan. Enggak. Tapi pikirkan bagaimana cara kita mendidik untuk mengekspresikan emosi dengan cara yang appropriate, cara yang beradab, yaitu bisa menyesuaikan diri dengan siapa dan dengan apa kita berhadapan. Itu yang penting. Gitu. Jadi kalau misalnya ketawa, ketawa aja ya Pak. Jangan sampai mukanya datar-datar aja. Terus Iya, betul. ada pertanyaan lagi nih Pak. Sebenarnya emosi itu produk otak atau hati? Atau paduan keduanya? Karena materi Bapak sangat impresif nih katanya. Wih, siapa tuh? Ini dari Bu Rida. Wah, terima kasih Bu Rida. Sangat impresif. Jadi gini, kinerja otak apa kinerja hati? Justru itu pertanyaan yang menarik ya. Uh, ini debatnya ke debat filosofis nih Bu Rida. Jadi orang itu ada paham filosofis namanya strukturalisme. Orang-orang ini mementingkan strukturnya ada di mana. Jadi kalau kita merasa, struktur apa sih yang bekerja ketika merasa, strukturnya rasa itu ada di mana? Nah, kalau ada yang bilang hati, wah kita langsung debat lagi. Hati itu apa sih? Hati itu ya hati. Hati itu bahasa Inggrisnya apa? Heart. Heart itu apa? Jantung. Nah, kalau hati, apakah bukannya liver? Kan gitu ya. Nah, maka kalau secara struktur, kita nggak akan nemu di mana letak perasaan. Nemunya bukan di hati, tapi nemunya tetap di otak. Otaknya di mana? Ada sebuah wilayah di otak, saya takut salah ya. Kalau nggak salah amigdala. Gitu ya. Amigdala ini dekat banget sama hipokampus, tempat nyimpan memori di otak kita. Posisinya di mana? Tetap di otak. Makanya kalau di Quran dibilang ada segumpal daging, yang jika daging segumpal itunya baik, maka baiklah perilakunya. Disebut qalb. Nah, qalb ini diterjemahkan sebagai hati, padahal enggak. Secara fungsi memang disebut hati, tapi yang secara struktur dia tersimpan satu gumpalan ini tetap namanya otak. Karena fungsi berpikir, fungsi merasa tetap ada di otak. Makanya ada cabang psikologi yang ngebahas itu, cognitive psychology, ya cognition, ada atau di APA itu cabang psikologi terbaru namanya psikoneuroendokrinoimmunologi. Jadi cabang yang mempelajari keterkaitan antara neuro ya, neuron-neuron transmitter, endokrin, hormonal, produksi-produksi hormon, psikoneuroendokrinoimmunologi dan imun. Apalagi di masa pandemik ini. Ya, gitu. Oh, Rida itu bukan ibu-ibu, katanya laki-laki. Oh, maaf. Maaf, Gitu. maaf. Jadinya Lansia gitu. berarti ya. Jadinya sebetulnya bukan kerja pikiran dan perasaan, tergantung aja. Jadi kalau responnya itu masih langsung sekaligus dan instingtif, responnya masih respon rasa, berarti emotion. Kalau dia masuk ke dalam pikiran si rasa itu, terngiang-ngiang, bikin kita overthinking, namanya perasaan. Tapi kalau dia terus ngeganggu aktivitas dan kegiatan kita, itu masuknya ke domain mana? Ke domain psikomotor, perilaku, ke kebiasaan. Gitu. Itu aja sih. Harus bisa ngebedain dulu itunya. Gitu Mas Rida, Kang Rida. Gitu. Oke, selanjutnya nih, apabila kita memiliki pengalaman atau masa lalu yang menyakitkan dan membuat perasaan emosi kita tidak stabil, bagaimana cara untuk mengatasinya, Pak? Dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ya, saya karena saintis ya, dasarnya bukan psikolog yang praktek gitu ya. Bukan klinis juga, orangnya orang sosial. Saya lebih suka untuk ngomongin di masa kini. Jadi gini, kalau ternyata yang tadi yang bertanya itu merasa bahwa ini itu. Jadi kalau merasa permasalahan aku saat ini diakibatkan karena masa lalu, mungkin beberapa psikolog akan bilang, yuk kita tuntaskan masa lalunya. Kalau saya nggak gitu. Kalau kita ngerasa bermasalah di saat ini, bermasalah akan hal apa, bermasalahnya di mana, ya selesaikan yang di saat ini. Karena bisa jadi sentimen-sentimen masa lalu itu hanya alasan yang kita buat, atau bahasa saya tadi di awal, hanya psychological construction of reality kita, karena kita nggak mampu berada di realitas kenyataan di saat ini. Jadi kita menjadikan masa lalu sebagai excuse, sebagai alasan, karena kita nggak mampu menyelesaikan masalah saat ini. Kalau menurut saya, adalah fokus kita adalah, oke, gue ini punya problem apa di saat ini, here and now, lalu kita selesaikan hal itu. Kapan? Saat ini. Karena kebayang nggak gini, kalau kita masih mikirin masa lalu, stresnya di mana? Apakah stresnya di masa lalu? No, stresnya di saat ini.
Kalau kita stres ngomongin masa depan, stresnya di mana? Apakah stresnya nanti di masa depan? Enggak, stresnya di masa kini. Jadi jiwa kita tuh terbebani dengan stres masa lalu, stres masa depan, di saat yang kapan? Masa kini. Kita menjejali 3 kali lipat stres. Bahkan bukan kali lipat, hitungannya eksponensial. Kita pangkat 3 stresnya. Maka ini yang penting. Memang saya bukan psikolog atau orang klinis ya, karena orang psikologi sosial. Jadi expertise saya, kalau ada problem di saat ini, yang kita selesaikan saat ini. Kalaupun ada penyebab di masa lalu, bukan wilayah kita untuk mendetermine itu, mendivine itu. Tetap kan membuat kita harusnya coping and stressing, menekankan di masa kini. Supaya kita tetap bisa hidup here and now. Gitu jawabannya. Oke, terus ada nggak nih tips paling efektif untuk membuat diri sadar dan mampu hanya fokus ke hal-hal yang kita kontrol saat ini, Pak? Iya, caranya mulai sadari dan mulai bangun kebiasaan, mulai dari makan. Jadi kita mulai lakukan bangun kebiasaan dari hal-hal yang paling mudah. Jadi nggak bisa ini tuh bersifat revolusioner. Artinya nggak bisa kita tiba-tiba sadar. Nggak bisa. Kita harus mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang receh. Nah, pernah nggak Bapak Ibu sahabat-sahabat sini mengalami gini? Masuk ke kamar, terus lupa mau ngapain ke kamar. Lah, kok bisa gitu ya? Jadi masuk kamar, terus tiba-tiba lupa. Gua ngapain ya ke kamar ya? Ini mau ngapain ya ke kamar ya? Itu apa yang terjadi? Karena nggak mindful, nggak sadar. Nggak sadar gimana? Karena nggak ngebangun kebiasaan sadar. Oke, aku akan melangkah kemana? Oke, aku makannya akan sadar. Aku akan begininya sadar. Begitunya sadar. Sadar. Jadi gimana caranya supaya sadar? Ya mulai bangun kebiasaan dari hal-hal yang ringan, receh, sederhana. Sehari-hari di sekitar kita. Sadari. Makannya, nafasnya, minumnya, jalannya, mandinya, tidurnya. Kok tidur sadar ya? Maksudnya sebelum tidurnya. Gitu. Berarti setiap hal yang kita jalani harus dengan mindful ya, Pak. Kita makan, kita Betul. rasain apa yang kita makan, kayak gitu. Ya, Nah, terus ini, betul. apakah PCOR baiknya dilakukan saat berdoa atau menjelang menjalani suatu hal yang baru? Psychological construction of reality itu nggak usah dilakukan kok. Itu juga otomatis akan muncul dalam pikiran kita. Kalau secara evolusioner ada tokoh psikologi evolusi namanya Kendrick, dia bilang gini, bahkan ketika kita bertemu orang, pasti secara insting. Secara insting itu ada 3 yang ada di pikiran. Apakah orang ini possible partners, potential threat, atau possible leaders? Pasti aja. Jadi kalau ketemu orang baru tuh pasti kayak gitu. Jadi kalau saya ketemu Mbak Hana ini pasti, ini possible partners nggak ya? Kalau possible partners, saya pasti ngedeketin. Pasti suka. Ingin jadi. Gitu. Kalau, apa itu? Kalau possible, ada yang ketuk-ketuk ya. Ada possible leaders. Oh ini cocok jadi pemimpin. Atau potential threat. Ini pasti ngancam nih. Aku akan ngejauh. Ya minimal akan seperti itu. Jadi nggak nggak usah kita reka-reka, itu juga akan muncul sendiri. Justru tanggung jawab kita adalah menyesuaikan si konstruksi ini dengan realitas yang ada di dunia nyata. Jangan sampai yang ada di pikiran apa, di impian apa, di dunia nyatanya nggak ada. Jadi kita harus mewujudkan impian itu. Membuat fit. Jadi istilahnya Darwin itu making the fit. Supaya fit antara impian sama kenyataan. Harus fit. Gitu. Oke, baik, Pak. Terus ini ada ada pertanyaan lagi. Bagaimana menghadapi masalah emosi ketika quarter life crisis? Biasanya kan emosinya pasti jadi sedih gitu kalau misalnya lagi menghadapi quarter life crisis tuh ngebandingin sama orang lain. Ya dia udah kerja, oh dia udah lulus skripsian, kayak gitu, Pak. Iya. Quarter life crisis itu sudah saya bahas di channel YouTube saya. Nanti coba main ke channel YouTube Quarter life crisis. Tapi intinya gini, krisis itu bukan langka. Krisis itu kondisi di mana kita lack of option. Kalau kita nggak punya opsi, itu namanya krisis. Jadi gini, pendidikan kita mahal, tapi kita nggak punya opsi lain selain bayar pendidikan itu. Karena kita krisis. We are lack of option. Kita nggak punya pilihan lain. Ya kalau nggak mau bayar mahal, ya kita nggak bisa dapat layanan pendidikan. Itu namanya krisis. Bukan karena langka. Ya. Jadi itu yang penting banget untuk kita bangun bahwa kita senantiasa harus punya opsi.
Ya betul, kalau sering ngebandingin ya kalau ngebandingin itu alamiah juga ya. Kata Festinger itu, Leon Festinger, namanya social comparison theory, ya kita pasti otomatis akan membandingkan dengan orang lain. Tapi kalau kita tetap nggak punya opsi, walaupun jarang membandingkan, kalau tetap nggak punya opsi ya akan krisis-krisis juga. Maka when we are during the quarter life in our life ya, di umur 25, walaupun itu rata-rata ya, kadang di 22 udah mulai, di 28, 30 udah mulai. Kita kan mengalami krisis, lack of option. Kenapa lack of option? Gue ini mau ngapain? Terus pilihan gue mau ngapain tuh ada nggak? Ya kalau nggak punya pilihan, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Jadi perluas, perlebar jejaring untuk dapetin banyak option. Gitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghadapi orang yang sulit untuk memahami emosinya sendiri? Jadi, bagaimana cara kita membimbing orang tersebut untuk sadar dan bisa mengidentifikasi apa yang harus dia kontrol? Itu nggak bisa saya jawab, itu terlalu advance. Mungkin kapan-kapan kita bisa obrolin ya. Saya hanya ingin sharing, kita fokus ke diri kita dan emosi kita. Kalau kita udah mulai fokus ke emosi orang lain, ini kan berarti kan udah beda domain ya. Berarti Ya. kita dianggap kita tuh udah baik juga emosinya. Itu mungkin kapan-kapan akan saya sharing lagi. Oke, kita move deh ke pertanyaan yang ini. Bagaimana cara mengatur emosi kita saat sedang berusaha untuk move on? Oke. Orang tuh suka gini. Orang yang pengen move on itu jangan mikir. Jadi Mbak Hana itu tolong kasih tahu ke sahabat-sahabatnya Mbak Hana di seluruh dunia. Move on itu dari katanya juga udah ada kata move. Ya harus move, bergerak. Jadi kalau kita cuman mikir aja. Jadi kalau kita cuman mikir doang, mikir lagi, terus mikir lagi. Ya nggak akan move on, move on. Move on itu bukan di pikiran. Dia dominan tadi ada di mood. Harusnya udah ngubah kebiasaan, udah ngubah pikiran kita. Gitu ya. Jadi itu yang perlu diperbaiki ya. Move, move, move banget. Gitu. Berarti harus action ya Pak, jangan cuma dipikirin aja Yes. gimana nih caranya move on, tapi nggak ada langkah-langkah yang bisa bisa diambil oleh orang Betul. tersebut. Gitu. Oke, Yes. kayaknya gitu aja sih Pak. Kita udah hampir di ujung acara, tapi sebelum rekan-rekan meninggalkan webinar Oke. ini, katanya ada perkenalan nih Pak dari Agile Learning Support. Nah, kira-kira Agile itu apa sih Pak? Nanti kita akan tampilkan ya Iya, Pak videonya. oke, boleh, silahkan. Halo, nama saya Enda Andriani Pratiwi. Saya sebagai salah satu founder dari Agile Learning Support. Agile Learning Support adalah satu komunitas pembelajar psikologi. Di sini kami bergabung untuk sama-sama mengajak semua orang yang berminat di bidang psikologi untuk sama-sama belajar dan berkembang. Siapa yang kami tuju menjadi sasarannya adalah mahasiswa, ibu rumah tangga, pekerja, dan tentu saja seluruh masyarakat. Program-program yang kami lakukan di Agile Learning Support adalah seminar, workshop, pelatihan yang tujuannya untuk membuat masyarakat mampu mempelajari hal-hal psikologis yang ada di lingkungan masyarakat. Perkembangan dunia saat ini membutuhkan ketepatan, kelincahan, dan juga kecepatan, khususnya di dunia pembelajaran. Maka Agile Learning Support hadir untuk membantu memfasilitasi, menjembatani antara pihak-pihak yang memiliki informasi, para akademisi, para praktisi juga ahli, dengan para pembelajar. Agile Learning Support hadir untuk menjadi jembatan pembelajaran yang lebih kekinian dengan mengutamakan ketepatan, kelincahan, dan juga kecepatan. Yuk, support dan follow Agile Learning Support. Perkenalkan, namaku Hana Octaviana. Perkenalkan, saya Alfia Lutfi Handini. Perkenalkan, nama saya Galang Kusmaningrum. Perkenalkan, nama saya Mega Sofianisa. Perkenalkan, saya Nanda Hafizah Setiadi. Agile Learning Support, we can provide great and Insightful. Learning experience
itu video perkenalan dari Agile Learning Support. Pak Zen masih di sini? Iya, hadir. Iya, kira-kira Bapak ada sepatah dua kata mengenai Agile Learning Support itu? Ya, Agile Learning Support tuh kita akan memprovide menjembatani informasi antara para praktisi akademisi juga para audiens yang lebih lebih wider scope ya. Jadi lebih bervariasi. Jadi inginnya itu sebetulnya menjembatani terutama akademisi dan ilmuwan, khususnya psikologi, untuk bisa nggak menara gading ya. Artinya nggak sibuk dengan sharing dan juga diskusi di kalangan eksklusif tertentu, tapi juga bisa betul-betul merambah dan turun di masyarakat. Nah, Agile ini supaya lebih agile, punya agility untuk bisa menjembatani itu. Nah, mudah-mudahan bisa berkolaborasi nanti nih Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian di penjuru Indonesia bisa berkolaborasi secara online melalui platform ini. Nanti kita akan sampaikan dan juga bekerjasama juga dengan Psikologi Unjani tentunya dan juga LPPM Unjani, begitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Udah nggak ada pertanyaan lagi kan, Mbak Hana ya? Aman ya? Bentar, Pak. Kayaknya ini masih ada deh. Oh, masih ada pertanyaan. Kan ini waktunya lumayan ya. Masih ada waktu. Masih ada waktu sambil ini ngabisin pertanyaan. Ini ada pertanyaan, Pak. Jika kita dibuat marah oleh orang lain, namun lebih dipendam atau lebih baik diungkapkan, katanya gitu. Ya lebih baik diungkapkan. Nah, nanti teknik-teknik mengungkapkan ada sesi khususnya. Jadi yang ini tuh yang penting kita sadar dulu bahwa emosi ini perlu kita sadari dan kita punya mindset atau mind frame berpikir yang tepat soal emosi. Yang penting itu dulu. Tapi kalau bagaimana cara mengekspresikannya itu ada cara lain. Minimal pakai DESC. Describe, express, specify, sama consequence. Jadi kita kasih tahu. Jadi boleh nggak kita marah? Boleh. Boleh banget marah dan itu wajar kita marah. Tapi mengekspresikan marahnya ini yang harus appropriate, harus tepat. Jadi aku nggak suka nih disakiti sama orang lain dan dilukai sama orang lain. Dia memperlakukan aku nggak tepat. Aku bilang ke dia, mohon maaf ya, tadi kamu memperlakukan saya nggak adil. Kalau mau begini gitu kan bisa. Itu ekspresi marah juga loh dan lebih elegan. Jadi ekspresi marah itu nggak usah kita harus destruktif, beda lagi. Jadi ada yang ekspresi yang destruktif yang memang menghancurkan, ada ekspresi yang agresif yang memang berniat juga untuk menyakiti atau membalas perlakuan sehingga dia tuh merasa jera. Ada yang asertif yang ketika kita mengekspresikan emosi tidak melukai, menyakiti pikiran, perasaan, pendapat orang lain gitu. Ada teknik-tekniknya. Tapi yang penting sekarang sadar dulu aja. Sadar dulu bahwa kita punya rasa itu, punya emosi itu. Oke, baik. Sekarang apa sajakah faktor-faktor yang membuat orang menyalurkan emosi secara positif atau secara negatif? Misalkan A marah dengan ngamuk-ngamuk, berteriak-berteriak gitu. Sedangkan B marah dengan menulis kritik yang beradab gitu. Jadi penyebab penyaluran emosi itu berbeda tuh karena apa ya? Ya, penyebabnya karena tidak sadar itu tadi. Kan ketika sebuah kejadian terjadi, maka kita otomatis meresponnya karena bentuknya emosi, bukan feeling atau bukan mood. Ketika sesuatu terjadi, maka kita segera merespon. Tiba-tiba lagi ngantri lama-lama, tiba-tiba ada yang menyalip antrian kita, kan kita emosi. Emosinya apa? Marah. Nah, kalau kita terbiasa punya kesadaran bahwa oke, aku marah nih. Karena apa? Karena disalip. Oke, faktanya ada, tinggal aku sampaikan, ekspresikan. Mohon maaf, Mbak, saya tadi sudah duluan di sini, bolehkah Mbak nggak menyalip antrian? Tapi Mbak sadar kan Mbak menyalip, oh ya maaf ya. Atau dia bilang, oh nggak apa-apa dong saya tuh, aduh itu nggak adil namanya Mbak. Kan itu boleh, marah. Itu ekspresi yang sudah dilakukan kalau kita sadar. Kalau orang yang nggak menyadari dulu, nggak sering latihan sadar, nggak mindful tadi, nggak sering latihan makan dalam sadar, gerak dalam sadar, jalan dalam sadar, orang reaktif langsung. Ada yang menyalip antrian, wow, kurang ajar lo, wow, jadi gitu. Atau contohnya di jalanan aja, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Lihat aja kondisi di jalanan kita saat ini, ya nggak? Disalip dikit, ya nggak? Disenggol, nggak nyampe senggol, kan cuma disalip, artinya dipotong, ya, cutting, scissor cutting, kalau di bahasa risk behavior di kendaraan itu,
disalib itu kan juga langsung bete, kita langsung marah-marah, mengamuk. Nah itu karena apa? Karena kesadaran itu. Begitu. Oke, ini selanjutnya ada lagi, bagaimana cara menjadi netizen yang baik dalam mengkritik? Apakah kita butuh untuk mengekspresikan atau mengungkapkannya di sosial media? Menjadi netizen yang baik itu, yang bagus itu bentuknya pertanyaan, ya, bukan pernyataan. Jadi supaya itu tidak jadi opini publik, tapi kita jadikan itu satu wacana, satu pertanyaan. Memang beda gitu antara pulang kampung dengan mudik gitu. Apa iya kita siap untuk new normal? Padahal positif hariannya selalu di atas 1000 beberapa hari terakhir. Nah, itu kan pertanyaan. Jadi jangan bilang misalkan, ini nggak bener nih, masa belum apa-apa udah new normal gitu. Padahal kan enggak. Jadi netizen yang baik itu kalaupun ingin mengkritik dalam bentuk pertanyaan. Karena kan bisa jadi kita nggak ngerti apa yang terjadi sebetulnya di pemerintah, kan kita sebetulnya nggak ngerti juga. Ya. Bisa jadi mungkin ada proses-proses yang ya barangkali kita nggak paham betul tentang itu ya, makanya kita mending bertanya. Walaupun belum tentu ada yang ngejawab juga ya, tapi seenggaknya ekspresi emosi, ekspresi rasa kita sudah termanifestasi dan terwujudkan dalam perilaku yang lebih positif. Gitu. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir ya Pak, terakhir. Apakah emosi yang dipendam dapat menyebabkan seseorang menjadi sakit seperti cemas, yang berujung pada sakit juga secara jasmani? Ya, nah ini mohon maaf, ini saya analoginya mungkin agak jorok kali ya. Sama seperti menahan buang air ya. Kalau emosi itu memang alamiahnya harus diekspresikan, Bapak Ibu sekalian. Emosi itu alamiahnya memang harus diekspresikan. Jadi kalau nggak bisa menyalurkan dan mengekspresikan, maka akan mulek. Di dalam diri kita tuh akan mulek gitu. Kira-kira kalau kita menahan untuk buang air, bakal sehat nggak? Ya enggak dong, bakal nggak sehat gitu. Nah kalau nggak sehat, dan kalaupun akhirnya dikeluarkan, pasti dikeluarkan dengan kondisi yang tertahan, sudah menahan sangat lama. Pasti kalau istilah Sundanya itu akan very ngaburusut ya, akan betul-betul meledak gitu. Nah itu jangan, bahaya. Makanya emosi itu perlu kita sadari, perlu simultan dan berjenjang juga berkesinambungan untuk kita ekspresikan. Itu penting banget untuk bisa kita lakukan gitu. Baik, Pak Zen. Yang nanya udah habis nih, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti bagi rekan-rekan yang mau lebih lanjut tahu siapa sih Pak Zen Permana itu, bisa follow ya Pak Instagram sama YouTube-nya di-subscribe. Ya, betul. Pak Zen, terima kasih banyak loh sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi kepada kita semua. Semoga dengan materi yang diberikan Pak Zen, pastinya rekan-rekan menambah wawasan baru ya Pak mengenai dasar-dasar emosi itu seperti apa, dan mereka lebih bisa mindful, bisa lebih sadar dalam memahami emosinya, kayak gitu ya. Oke, baik rekan-rekan semua, sudah selesai materi yang disampaikan oleh narasumber pada hari ini. Saya ingatkan kembali untuk mengisi link absensi webinar dan link evaluasi untuk syarat mendapatkan sertifikat dan materi. Saya ingatkan kembali hanya rekan-rekan yang sudah mengisi link absensi dan link evaluasi yang berhak mendapatkan sertifikat. Link absensi dan link evaluasinya sudah di-share oleh rekan saya di grup chat. Di grup Zoom maksudnya, ini di chatroom Zoom. Mohon untuk diisi ya rekan-rekan semua. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama webinar series Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kita masih mempunyai beberapa tema yang menarik sampai bulan Juli, karena ini series berarti serangkaian tema berbeda-beda dari narasumber yang berbeda-beda juga. Rekan-rekan bisa ikut untuk mendaftarkan diri di tema-tema yang sudah tertera, kayak gitu. Untuk besok ada manajemen